Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan terkait diseminasi budaya positif di SMK Pancasila 9 Liwoyo. Sebelumnya Bapak Ibu guru juga sudah tahu, sudah kenal saya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Jadi saya mengikuti pendidikan guru penggerak untuk kurang lebih sampai bulan Desember nanti. Saya mendapatkan tugas yaitu memberikan pemaparan, menyebarkan terkait pemahaman budaya positif di sekolah. Begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih ke depannya, perkenalkan terlebih dahulu untuk fasilitator saya yaitu Bapak Sunar SPD MSI, beliau berdomisili di Semarang. Kemudian untuk pengajar praktik saya itu adalah Ibu Erna Nur Hidayati SPDI. Beliau bekerja di Bumi Harjo untuk pengajar praktik saya. Agar waktunya tidak terlalu lama, kita langsung masuk ke materi yang akan saya paparkan, yaitu pada budaya positif itu terdapat beberapa inti pokok materinya, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas terkait materi-materi yang ada dalam budaya positif tersebut, seperti yang ada di layar monitor. Untuk yang pertama, perubahan paradigma. Di samping atau di dekat Bapak Ibu ada secari kertas ya? Ada tidak? Boleh disiapkan mungkin atau mengambillah sedikit kertas tersebut. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Kemudian letakkan tulisan tersebut di salah satu tangan Anda. Bisa ya? Setelah itu genggam benda tersebut. Jadi di papan kertas itu silakan digenggam erat-erat. Misalkan Pak Oki yang menggenggam, coba Pak Oki. Pak Oki menggenggam, kemudian Pak Gatot untuk teman sampingnya itu berusaha membuka dari genggaman Pak Oki. Coba, ada bisa merayu, membujuk, mengancam pun boleh. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak Oki? Iya, baik. Jadi yang namanya paradigma di sini itu adalah kita itu tidak bisa mengubah atau menyalin dari bagaimana paradigma seseorang. Jadi kalau seseorang mempunyai paradigma tertentu, meskipun ada sesuatu ancaman, ada sesuatu rayuan, hadiah ataupun apapun, itu tidak akan berganti. Nah, maka dari itu di sini kita akan belajar tentang paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi di sini? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mementingkan kebutuhan murid. Jadi, kebutuhan murid apa yang perlu kita penuhi? Nah, di situ kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikolog modern
bahwa filosofi beliau itu tugas seorang guru itu adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar apa? Agar bisa hidup dengan layak, baik hidup dalam sekolah maupun dalam masyarakat. Nah, itu nanti pembelajaran berdiferensiasi itu untuk mewujudkan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Di depan juga saya tayangkan. Mungkin selain yang ada di layar depan, Bapak Ibu guru juga sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tingkat keimanan, tingkat keagamaan suatu peserta didik atau siswa itu harus diperhitungkan agar profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Kemudian dilanjutkan yaitu berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Ini hubungannya dengan nilai-nilai budaya. Apalagi di bangsa Indonesia ini memiliki budaya yang sangat luas sekali. Nilai budayanya sangat beragam. Nah, siswa itu perlu tahu nilai-nilai kebudayaan tersebut. Kemudian bergotong royong, Bapak Ibu. Bergotong royong di sini itu tidak hanya siswa bergotong royong misalkan membersihkan kelas ketika pulang sekolah, tidak. Bergotong royong di sini maksudnya adalah bisa dengan berkolaborasi, bekerja sama misalkan dalam pembelajaran, berdiskusi seperti itu. Jadi itu namanya juga bergotong royong. Kemudian kreatif. Nah, siswa itu dituntut untuk berpikir secara kreatif, kemudian bernalar kritis, mampu menyampaikan aspirasinya gitu. Kemudian mandiri. Nah, yang lain itu adalah mandiri. Jadi siswa itu bisa berkembang dengan sendirinya, tidak mendoktrin dengan yang lain. Nah, itu pembelajaran dengan paradigma baru itu bertujuan untuk menuntut peserta didik agar menuju seorang peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu, selama ini kita mengalami yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa toh miskonsepsi di sini? Nah, di sini biasanya kita ada suatu ilusi guru mengontrol murid. Sekarang begini Bapak Ibu, misalkan kita menyuruh siswa kita, silakan kamu berbuat baik. Iya, itu hanyalah suatu ilusi. Karena kenapa kok disebut sebagai ilusi? Misalkan siswa itu mampu berbuat baik karena atas dasar kontrol kita, dia akan bertahan hanya beberapa hari saja. Nah, itu makanya disebut sebagai ilusi. Jadi guru mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi saja. Kemudian apa? Ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga sebuah ilusi. Begini, misalkan kamu gitu ya mengerjakan soal seperti itu dengan mencontek yang lain misalkan, secara otomatis siswa akan merasa bersalah. Nah, itu penyesalan itu juga hanya saat saja karena tidak ada motivasi intrinsipnya, hanya pengaruh dari guru. Nah, itu namanya juga ilusi. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan, kita memberikan masukan yang baik kepada siswa kita, itu juga kalau misalkan dapat menguatkan itu hanya bertahan sebentar, maka itu juga disebut sebagai ilusi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, orang dewasa berhak memaksa itu pun juga hanya ilusi saja. Nah, untuk lebih lanjut itu kita bahas terkait. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa misalkan suatu realita kebutuhan kita sama, itu kita harus mengubahnya.
Jadi teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Sebentar Bapak Ibu. Sekarang misalkan kita punya siswa satu kelas 30. Apakah siswa tersebut sama semua untuk kebutuhannya? Tidak. Tidak ya. Jadi kita mengubah itu menjadi teori kontrol yaitu memikirkan bahwa realitanya kebutuhan siswa kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita ubah menjadi teori kontrolnya yaitu setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Satu ruangan ini 10 lebih itu pasti memiliki gambaran berbeda. Misalkan yang satu, oh ya nanti kalau saya pulang nanti mau masak apa misalkan. Oh ya nanti kalau saya pulang nanti mau mampir ke mana gitu. Pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita untuk stimulus responnya. Kita pasti kalau misalkan mengajar di kelas, misalkan ada siswa yang ramai, pasti kita menyuruh siswa tersebut untuk diam, iya kan? Nah, itu mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita bahwa diam itu nanti bisa melancarkan pembelajaran gitu. Padahal kita harus mengubahnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya kita tanya dulu, siswa tersebut itu ramai karena apa? Jadi kita paham, maka kita harus mengubah teori kontrol tersebut. Kemudian apa? Orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti halnya tadi yang kita praktekkan bersama pada waktu menggenggam suatu kertas yang berisi kalimat berharga, barang berharga. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita, bukan teman kita. Kemudian saya bisa mengontrol, oh ini sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gagal itu hal yang biasa. Nah, dari gagal itu kita harus memiliki kontrol ke diri kita untuk mencari hal-hal yang baru untuk menutup kegagalan tersebut. Kemudian model berpikir menang atau kalah kita ubah untuk teori kontrolnya yaitu model berpikir menang. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari disiplin diri. Jadi kalau kita akan mewujudkan disiplin positif, itu kita mulai dari diri kita dulu sendiri. Kalau kita sudah merasa disiplin diri itu sudah ada, maka akan timbul tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Memberikan papan tersebut ke yang lain. Dan akhirnya akan tercapai suatu disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi sadar diri tadi sudah saya sampaikan, sadar diri dulu untuk disiplin, baru nanti akan timbul tanggung jawab. Nah, begini Bapak Ibu, untuk disiplin positif ini kita melakukan hal itu tidak berdasarkan takut kalau dihukum misalkan, takut kalau mendapat sanksi misalkan. Jadi bukan seperti itu ya namanya disiplin positif. Atau agar mendapatkan hadiah, saya akan masuk kelas lebih awal karena apa? Agar mendapatkan hadiah dari ibu wali kelas misalkan. Bukan hal seperti itu yang disebut dengan disiplin positif. Akan tetapi disiplin positif itu lahir dari batin manusia itu sendiri. Jadi dari diri siswa itu sendiri untuk sadar melakukan hal yaitu yang namanya disiplin. Sebagai pendidik kita, Bapak Ibu guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi kita harus kalau bisa yang diusahakannya kita harus membuat peserta didik kita itu peserta didik yang memiliki rasa disiplin dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari kita sebagai Bapak Ibu guru. Jadi bukan karena kita menakut-nakuti mereka dengan suatu hukuman, bukan karena kita memberikan harapan kalau misalnya kamu disiplin dapat hadiah. Karena apa? Yang namanya
hukuman, hadiah, kalau kita berikan ke peserta didik untuk memiliki disiplin, maka disiplin itu hanya akan bertahan sebentar, tidak akan bertahan lama. Itu. Jadi untuk disiplin positif, untuk penjelasannya seperti yang saya paparkan tadi. Nah, kita lanjutkan. Sekarang dalam disiplin positif tadi kita akan mempelajari terkait nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif itu akan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa saja yang perlu diterapkan dalam disiplin positif ya? Akan kita bahas di sini. Bapak Ibu guru masih semangat? Masih ya? Oke. Jadi nilai yang disepakati bersama lebih dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu dari profil pelajar Pancasila tadi sudah saya singgung, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang untuk nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program, itu apa saja? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian yang nilai kebajikan yang ketiga yaitu keterampilan hidup, life skill. Apa saja itu? Dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ke peserta didik kita di sekolah kita tercinta ini. Nah, masing-masing untuk pembahasannya itu tadi dalam penerapan disiplin positif itu selain menerapkan nilai-nilai kebajikan itu juga berdasarkan motivasi. Nah, di sini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari dua, yaitu dari ekstrinsik dan yang kedua adalah dari intrinsik. Nah, sekarang untuk yang motivasi ekstrinsiknya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena hukuman. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa motivasi yang dari luar itu contohnya adalah dengan memberikan hukuman seperti tadi. Itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan siswa tersebut seperti tadi, kalau kamu contoh yang lain ya, kalau kamu mengerjakan soal ini dengan baik, maka akan ibu beri hadiah berupa nilai yang banyak misalkan, atau nilai penuh misalkan, nilai 100 misalkan. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang selanjutnya yaitu sadar dari dirinya sendiri. Nah, itu untuk proses menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, itulah yang namanya motivasi intrinsik. Sekarang Bapak Ibu, saya ulang lagi, motivasi apa yang perlu kita terapkan di peserta didik kita? Ekstrinsik apa intrinsik ya? Intrinsik ya. Karena apa? Agar perubahan perilaku siswa itu bisa bertahan lama karena ada motivasi dari dirinya sendiri. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi perilaku manusia, kita tadi mengenal beberapa istilah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan di sini ada istilah baru Bapak Ibu, yaitu restitusi. Akan kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda ya?
Oh iya, berbeda. Karena apa? Untuk hukuman itu kita misalkan ada siswa tidak mengerjakan tugas, pasti kita langsung memberikan hukuman. Oh, misalkan suruh gimana, Pak? Secara spontan. Betul sekali Bapak. Jadi spontan di waktu itu juga, itu namanya hukuman. Misalkan tidak mengerjakan tugas, silakan berdiri di depan sampai nanti akhir pelajaran. Nah itu namanya hukuman. Nah kalau konsekuensi itu perlu kesepakatan. Jadi ada peraturan terus kita sepakati. Misalkan kalau tidak mengerjakan tugas nanti ada konsekuensinya apa gitu. Nah itu konsekuensi. Nah kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika atau tidak dilibatkan. Jadi dalam hukuman itu hanya satu arah saja, dari guru saja misalkan memberi hukuman. Siswa nggak tahu maksudnya itu nanti apa, nggak tahu karena apa, tidak diberi tahu, tidak diajak berdiskusi dulu. Kalau konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Murid tetap, meskipun di situ murid tetap dibuat tidak nyaman, sama-sama tidak mengenakan ya untuk hukuman dan konsekuensi. Nah yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu, setiap siswa kita itu yang melakukan kesalahan harusnya, harapannya ya, tidak mengharuskan, mengharapkan kita tidak langsung mengejar siswa tersebut itu salah, tapi mari kita sama-sama yaitu menerapkan restitusi itu, yaitu apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tersebut kita perlu mencari akar dari masalah kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung dihukum gitu ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, setelah siswa tersebut sadar akan kesalahannya, kemudian tahu akan masalahnya dicari bersama, maka kita bekerja sama dengan murid tersebut mencari solusi agar kesalahan itu tidak terjadi kembali. Nah, itu namanya restitusi. Yang pertama itu mencari akar masalahnya apa, kemudian memperbaiki dengan cara bekerja sama dengan murid tersebut. Itu terkait restitusi, hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lanjut dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki suatu keinginan. Maka untuk mencapai keinginan itu mereka perlu melakukan hal. Nah, keinginan-keinginan tersebut atau yang perlu dipenuhi dalam orang tersebut itu namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia itu nanti akan menciptakan suatu tindakan yang kita lakukan agar kebutuhan dasar tersebut tercapai. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Di sini dipaparkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bapak Ibu semuanya pasti tahu ya, untuk bertahan hidup itu kita butuh apa saja? Makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan hidup manusia untuk bertahan hidup. Kemudian apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Baik kita maupun siswa kita itu pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa untuk diterima. Apa saja yang terdapat di situ? Yaitu rasa diterima, dipedulikan, kemudian ingin berbagi, bekerja sama, seperti itu. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Dalam diri siswa kita itu pasti memiliki yang namanya harga diri, keinginan untuk dianggap. Maka tidak sedikit dari siswa kita karena ingin merasa dianggap oleh Bapak Ibu guru, mereka malah melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru.
Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan di sini ada apa saja, yaitu bermain, kemudian berkata yang humor, kemudian antusias, kemudian tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, masuk ke 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ini adalah materi yang sedikit banyak sudah pernah kita lakukan di sekolah. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang perlu kita ketahui adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut. Kita sebenarnya selama ini itu sebagai apa ya? Gitu. Nanti biar Bapak Ibu guru paham. Yang kita lakukan selama ini dalam mendidik siswa itu kita memerankan sebagai apa? Dan sekarang saya berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu misalkan hormat pada bendera selama 1 jam karena kesalahan yang di atas itu yaitu apa? Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Siswa kita banyak yang misalkan sekolah tidak pas upacara itu tidak memakai dasi. Ada ya Bapak Ibu ya? Tidak ada Pak? Oh tidak ada. Ada ya. Nah, biasanya kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan mungkin yang di waktu itu, yaitu misalkan ini menghormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut itu berarti kita berperan sebagai apa? Sebagai penghukum. Jadi kita menerapkan sebagai penghukum. Silakan kamu menghormat bendera selama 1 jam misalkan, karena kamu nggak pakai dasi, atau misalkan karena kamu nggak pakai kaos kakimu hanya 1 misalkan, silakan melakukan sport jam misalkan ya. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kemudian ada lagi kita pernah melakukan mungkin ya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu ya, atau bapak gitu. Berapa kali kamu sudah mengecewakan bapak misalkan kamu. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh guru itu berarti membuat merasa bersalah. Dengan seperti itu kan siswa, ya Allah saya telah melakukan kesalahan, saya telah mengecewakan bapak ibu guru misalkan. Nah, itu sebagai membuat merasa bersalah contohnya. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak, tolong bantu ibu, sekali ini saja sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Dia bapak ibu guru pasti pernah seperti itu. Jadi menganggap kita itu sebagai teman ya. Itu yang harus dikontrol. Jadi ayo dong ikuti aturan sekolah dong gitu. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Setelah upacara kamu beli atributnya korporasi dan jangan diulang lagi. Hal seperti ini berarti kita sebagai pemantau. Jadi apakah siswa tersebut nanti melakukan apa yang kita perintahkan? Jadi setelah upacara kamu beli atribut, nah kita memantau di situ. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, kita tahu kalau siswa melanggar peraturan sekolah, nah mengingatkan siswa akan konsekuensinya. Itu berarti sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Contohnya apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan harapannya Bapak Ibu, kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah kita tercinta ini, itu kita bisa menerapkan posisi kontrol yang terbaik kepada siswa kita. Iya ya, siswa kita itu sering melakukan kesalahan. Nah, di situ kita belajar, kemudian harapannya kita tidak langsung kamu itu salah gitu, jangan. Kalau bisa jangan seperti itu ya. Jadi kamu itu salah, silakan kamu menerima hukuman dari saya. Misalkan ini siswa tidak mengerjakan tugas, kita tanya dulu di situ. Kamu tahu nggak kenapa saya suruh ke sini misalkan? Siswa bakal akan sadar, oh salah, karena apa tidak
Nah, di situ kita sebagai manajer, karena dalam manajer itu kita bisa memperbaiki kesalahan dari siswa dengan cara apa? Berkolaborasi dengan siswa tersebut mencari solusi. Nah, itu 5 posisi kontrol yang mungkin Bapak Ibu guru juga pernah menerapkan di sekolah kita. Sekarang Bapak Ibu, dengan paparan yang saya sampaikan tadi, kita akan mengecek pemahaman kita. Posisi kontrol apakah aku? Sebelum masuk ke sini, saya tanya dulu Bapak Ibu guru, selama ini Bapak Ibu guru menerapkan posisi kontrol yang mana ya? Coba Pak Fakih, yang mana Pak seringnya Pak? Sebagai penghukum, ya kan? Benar? Iya ya. Sebagai penghukum itu kalau dari Pak Oki. Berarti hukumannya itu lebih ke konsekuensi. Berarti kita menerapkan konsekuensi, bukan hanya hukuman saja ya. Tapi di situ untuk peran atau kontrolnya itu hampir sama, yaitu sebagai penghukum ya Bapak ya. Oke, Pak Oki mungkin. Kalau saya hampir semua sudah pernah masuk di setiap saya penghukum pernah, konsekuensi pernah, sebagai teman juga pernah, kemudian mengajak untuk duduk bersama juga pernah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Oki. Tepuk tangan buat Pak Oki sama Pak Fakih. Ya, jadi selama ini mungkin kebanyakan ya. Mungkin saya sendiri saja lah. Saya sendiri juga pernah menerapkan semua itu sebagai penghukum iya, sebagai pembuat merasa bersalah enggak, kemudian sebagai tadi teman iya. Jadi pasti kita pernah menerapkan hal tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu di layar itu ada beberapa posisi lah sebenarnya. Posisi Bapak Ibu guru. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Merasa bersalah. Apa ya? Merasa bersalah? Mari kita cek coba. Pembuat merasa bersalah, tepuk tangan. Iya, betul Pak Oki. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini kira-kira Bapak Ibu? Bukan mungkin momennya apa ya? Ada yang lainnya? Monggo, silakan. Bu Yani, apa ya Bu? Tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Posisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Ya apa? Oke, mari kita cek. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kenapa kok disebut penghukum? Ini penghukum secara mental Bapak Ibu. Kalau kita, iya. Jadi kalau kita membuat, misalkan kamu itu tidak pernah benar namanya. Nah, hukuman itu dari sini. Jadi merasa ya berarti saya itu tidak mampu kan gitu. Itu namanya hukuman secara mental ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Pak. Ya baik, mari kita cek betul atau salah. Betul. Tepuk tangan Pak Imam. Ya Pak. Manajer ya Pak ya. Pak Imam sering menerapkan tidak manajer? Oh iya. Ya tidak ya Pak ya. Baiklah. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak ya. Friends ya. Mari kita cek Bapak Ibu. Teman, iya betul sekali Pak Imam hebat ya. Oke. Sekarang, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini ya? Pemantau Pak. Coba kita cek Pak ya. Pemantau ya. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, baik sekali ya. Bapak Ibu guru sudah paham semuanya jadi terkait 5 posisi kontrol yang sering kita terapkan di sekolah. Baiklah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk. Setelah kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol tersebut, paham terkait 5 posisi kontrol tersebut, kita harapannya itu
menerapkan posisi kontrol yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa berusaha, yaitu tadi untuk yang terakhir, yaitu sebagai apa Pak? Manajer ya. Nah, sebagai manajer. Jadi kita marilah sama siswa kita bersama-sama, jadi kita sebagai manajernya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas ya? Kenapa di situ saya menyebutkannya keyakinan kelas? Ada yang mau menjawab mungkin? Ya, boleh Pak. Pakai media Pak ya. Kalau keyakinan itu kata kuncinya yakin, itu sifatnya adalah prinsip dan ekstensi. Iya, betul sekali Bapak. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah intrinsik dari siswa itu sendiri ya Bapak ya. Iya, tapi kalau peraturan kelas itu dibuat. Jadi dari luar, misalkan Bapak atau Ibu guru di kelas melakukan memberikan, maksud saya membuatlah peraturan begini, berarti itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan itu adalah dari siswa. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan universal ini tadi terkait nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya berikan di awal. Jadi ada bertanggung jawab, kemudian ada menghargai yang tadi. Itu kaitannya sama itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita akan membuat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif, jangan kalimat yang negatif. Contoh kalimat negatif itu apa ya? Misalkan tidak boleh masuk kelas terlambat, misalkan. Jangan, Bapak. Jadi ada kata jangan, tidak boleh, itu namanya kalimat negatif. Alangkah baiknya misalkan ya ini ya Bapak Ibu ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Alangkah baiknya kita menggunakan kalimat kata positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi jangan menggunakan kata tidak boleh atau menggunakan kata jangan. Kalau kalimat positif dan negatif mungkin Bu Purwani ini yang lebih tahu ya Bu ya. Bu Purwani tahu ya? Ya, paling paham di sini. Oke. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu tidak usah menggunakan kalimat yang panjang dan lebar. Nanti siswa mudah lupa. Jadi kita buatnya yang mudah diingat saja. Kalimatnya sedikit tapi mudah diingat. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kondisi sekolah kita seperti apa, yaitu keyakinan kelas yang akan kita buat. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti halnya kemarin Bapak Ibu, waktu saya mendampingan individu, yaitu kita membuat tempel-tempel di sini menggunakan post-it. Nah, kalau menggunakan membuat keyakinan kelas itu bisa juga menggunakan itu gitu, menggunakan post-it, minta siswa untuk menuliskan ini keyakinan kelas yang seperti apa gitu. Jadi semua siswa di kelas itu terlibat. Nah, keyakinan kelas ini paling enggak satu kelas itu berdasarkan wali kelas masing-masing itu harapannya ada. Ya nanti anak punya keyakinan, oh kalau di kelas seperti ini. Jadi bukan dibuat guru mapel ya. Kalau guru mapel nanti membuat keyakinan kelas, padahal satu kelas itu ada mapel matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalkan. Nanti misalkan hasil keyakinan kelas itu ditempel di ruangan, maka ruangannya akan penuh ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat bersama wali kelas saja. Kita lanjutkan untuk sekarang, yaitu penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu bisa diterapkan untuk mengatasi murid kita yang sering melakukan kesalahan. Jadi kita akan mencarikan solusi bagaimana kesalahan itu tidak terulang lagi. Nah, tahapannya itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan segitiga restitusi. Kalau kita tadi posisi kontrolnya sebagai manajer, kita akan dengan mudah menerapkan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi, misalkan berbuat salah itu wajar, nak. Tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian bapak atau ibu di sini tidak mau mencari siapa yang salah, gitu. Jadi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi agar identitas siswa itu stabil terlebih dahulu kalau akan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk penutup pada pagi hari ini, dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai admin atau manajer. Jadi Bapak Ibu, berulang kali saya sampaikan bahwasanya harapannya ke depan dengan adanya pemaparan budaya positif di sekolah ini, maka kita akan berperan atau menerapkan posisi kontrol yang terbaik lah, yaitu sebagai manajer atau sebagai among, agar apa kita bisa menerapkan yang disampaikan oleh Gajah Dewantara melalui filosofinya, bahwa tugas seorang pendidik, seorang guru itu adalah menuntun, ya, menuntun peserta didiknya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita kodrat alam itu yang sudah ada pada diri siswa tersebut. Nah, kodrat zaman itu ya yang perkembangan zaman pada saat ini itu bagaimana. Jadi siswa agar bisa lebih baik, ya, sudah dari dirinya sudah punya modal dari dirinya, dan kita kembangkan, kita tuntut mereka agar bisa berkembang dengan baik. Nah, menurut Bapak Ibu, untuk disiplin positif, kemudian penerapan 5 posisi kontrol, harapannya dari Bapak Ibu sendiri untuk siswa bagaimana? Mungkin ada yang menyampaikan? Oke, apa ingin Pak? Tidak ada ya Pak ya? Harapannya dengan adanya pemaparan budaya positif terkait yang saya tadi sampaikan untuk siswa kita itu bagaimana Bapak? Silakan sampaikan. Terima kasih terkait tentang budaya positif. Terkait tentang budaya positif, utamanya tentang disiplin, harapan kami akan terjadi saling kesinambungan antara guru, siswa, dan juga orang tua wali, sehingga kedepannya akan mudah untuk mendidik dan bisa bertanggung jawab bersama terkait masa depan siswa. Jadi intinya saling bersama-sama untuk mewujudkan kedisiplinan itu akan timbul ketika masing-masing lini saling berintegrasi sehingga terwujud satu keinginan bersama untuk tentunya maju. Terima kasih. Mari kita bertepuk tangan untuk Pak Edi. Terima kasih, sangat bagus sekali. Jadi kita perlu kolaborasi kerjasama antara sekolah dengan orang tua untuk menerapkan disiplin positif tersebut. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Imam, monggo. Pak Imam menambahkan, ya. Saya bingung, tetapi untuk di SMK Mahasiswa saya kira sudah sudah bagus untuk penanaman disiplin positif. Dari semua mungkin dari luar aturan kita
ya ini secara universal, tapi di SMA Pancasila Sekolah Biboya itu sifatnya vokasi penjurusan. Jadi ya nanti untuk untuk visi dari SMK itu memang anak-anak diarahkan ke situ, dan ini mungkin selain dari ekstrinsik anak-anak, kedisiplinan dari ekstrinsik, artinya sekolah itu memberikan passion atau stressing pada anak-anak bagaimana untuk mencapai satu tujuan itu. Kalau kita bicara secara universal, anak-anak yang mempunyai tujuannya masing-masing itu benar. Tapi kalau kita di SMA Pancasila Sekolah Biboya dengan visi menciptakan tenaga kerja, berarti anak-anak itu tujuannya diciptakan untuk menjadi tenaga kerja. Dan mau tidak mau sebenarnya itu adalah sesuai kedisiplinan itu harus diarahkan ke sana. Maka ekstrinsik itu memang prosentasenya lebih besar. Sedangkan untuk intrinsik agar anak-anak itu lebih mudah, ya kita usaha agar anak-anak itu dapat menumbuhkan kedisiplinan dari dirinya sendiri. Oke, itu saja mungkin Bu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mari tepuk tangan untuk anak sangat luar biasa sekali ya. Paparan dari Pak Iwan sangat luar biasa sekali. Semoga nanti SMK kita itu bisa berkembang dengan lebih baik dengan kita menciptakan atau menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat memiliki jadi nilai-nilai intrinsik maupun nilai-nilai kebajikan yang tadi kita paparkan di sini ya. Kurang lebihnya untuk materi yang saya berikan itu tentang pemaparan disiplin budaya positif di sekolah itu sampai di sini. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada ya. Baik. Mungkin Pak Retno, monggo. Terima kasih Bu Wartini, luar biasa ini sudah menyampaikan banyak masukan kepada kita semua. Disampaikan beliau tadi, intinya di sekolah ini sudah semakin baik dalam hal pelayanan siswa. Hanya saja monggo tadi kita diikuti terkait keyakinan kelas, mungkin mengingat CGP yang sebelumnya saya melihat juga belum berhasil, mungkin nanti Bu Wartini bisa menginisiasi terkait paling tidak tadi ya keyakinan kelas ya. Monggo nanti mungkin boleh nyuwun modal ke pimpinan untuk terutama wali ya, sampaikan wali kelas untuk kumpul bersama gimana membuat keyakinan kelas minimal seperti yang dipraktekkan kemarin ketika loka karya yang kemarin ya. Kalau mungkin itu buat ini, jadi saya berharap sekali tidak hanya sampai di sosialisasi ini, tapi nanti bareng-bareng kita mewujudkan budaya positif, karena di dunia kerja ya itu sekarang yang dibutuhkan itu persentase yang lebih tinggi itu terkait karakter bisa terwujud dari budaya positif yang ada di sekolah. Kalau skill nanti setiap perusahaan pasti ada pelatihan, tapi kalau soft skill itu tetap dari istilahnya dorongan dari perusahaan. Mungkin itu buat ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan luar biasa untuk hari ini. Baik, terima kasih Pak Retno. Mari tepuk tangan untuk Pak Retno Pujianto. Ini adalah pengajar praktik Kabupaten Wonogiri. Akan tetapi beliaunya bertugas di bagian selatan ya Pak, lebih selatan lagi ya Pak ya. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk motivasinya. Semoga dapat menjadi sebuah nilai buat saya, nilai lebih buat saya agar saya bisa berkembang jadi yang lebih baik. Jadi support system lah buat saya. Jadi saya bisa berkembang jadi lebih baik. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih buat ini yang menginisiasi pertemuan pada hari ini. Dari apa yang sudah kita pelajari, singkat saja memang semua itu jika sudah dilandasi
dilandasi oleh kesadaran diri, tentunya akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak perlu adanya pengawasan di setiap harinya, tidak perlu apakah ada Pak Kepala Sekolahnya atau tidak, semuanya bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan kebiasaan yang baik di sekolah itu. Termasuk di anak, kita memang membangunnya adalah hubungan kesadaran diri. Ada hukuman, ada apa, itu kita harapkan anak itu bisa memproses sehingga bisa mencerna dengan adanya hukuman itu dan akhirnya bisa menyadarkan mereka yang memang perlu penekanannya adalah itu. Jika anak itu sudah sadar, tentunya nanti akan menjadikan mereka bersemangat ke sekolah, mereka akan hal-hal yang lain itu akan berjalan dengan baik. Jadi memang itu sekali lagi monggo, ini juga merupakan tugas buat kita semuanya bermuara pada diri kita sendiri. Perubahan terbaik apa? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih dari saya. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang kita harapkan untuk peserta didik kita itu bisa terwujud begitu ya Bapak ya. Oke, yang lain, mari silakan. Oh Bapak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya sedikit menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Retno tadi terkait dengan keyakinan kelas. Nah, untuk dulu ini kita flashback ke belakang, itu dulu kita pernah diseminasi yang latihan soft skill di Semarang. Itu kita pernah membuat suatu kontrak belajar yang berwujud pohon yang ada daun-daunnya. Nah, kemudian ada pohon harapan. Jadi nanti pohonnya itu akan berbuah apa? Nah, mungkin itu nanti bisa bisa diadopsi. Jadi yang pohon yang ada daunnya dan pohon yang tumbuh buahnya. Jadi harapan dari si anak itu apa untuk mencapai impiannya yang disertai oleh kesepakatan yang merupakan itu sebagai dasar kuat untuk membangunnya, yaitu adalah daunnya. Itu mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Oki Bayu Haji. Ya, sangat menginspirasi sekali ini Bapak Ibu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas dari Bapak Oki itu inspirasinya yaitu membuat pohon harapan. Nah, pohon harapan itu nanti bisa memiliki daun-daun kemudian berbuah. Nah, di situ nanti untuk yang daun-daunnya bisa ditempelkan itu keyakinan kelas dari siswa masing-masing itu apa. Begitu ya Bapak ya. Sangat menginspirasi, terima kasih sekali Bapak. Nanti semoga untuk keyakinan kelas itu bisa kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita ke depannya. Baik. Untuk dari saya cukupkan terlebih dahulu paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya hanya sebatas manusia biasa yang punya banyak salah dan khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu nanti kita buat seperti halnya kesepakatan. Jadi nanti masing-masing dari kalian itu membuat suatu kesepakatan kelas itu mau dibuat seperti apa. Nah, itu nanti yang kalian berikan itu adalah berupa kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan positif ya, jangan pernyataan yang negatif. Seperti halnya contohnya begini, kalau kalian menginginkan kelas ini bersih, ya kan, jangan mencantumkan misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan misalkan, jangan seperti itu kalimatnya. Kalimatnya bisa kita ubah dengan menjaga kebersihan kelas. Jadi kita menggunakan kalimatnya, pernyataannya itu berupa kalimat positif, jangan berupa kalimat negatif seperti ada katanya jangan, kemudian tidak boleh, dilarang, itu nanti jangan dicantumkan ya. Jadi nanti kalian menuliskannya itu adalah kalimat-kalimat positif. Nah, misalkan contoh yang lain lagi, di kelas itu tidak boleh mencontek pekerjaan teman misalkan. Oh iya, berarti apa untuk kalimat positifnya Ibu? Berarti kalimat positifnya nanti kita bisa menggunakan misalkan jujur dalam mengerjakan. Jujur dalam mengerjakan tugas itu kan namanya kalimat positif. Nah, ini nanti Ibu bagikan post-it seperti ini ya. Nanti silakan kalian tuliskan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrianton. Saya dari kelas 11 MOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Nur Iman Yusron dari kelas 11 MOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Setiawan dari kelas 11 MOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianin Samugroho, kelas 11 MOA. Sangat senang. Sangat menyenangkan. Senang sekali. Sangat senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Penting sekali. Penting. Agar kita menjadi lebih baik, Agar kita lebih bertanggung jawab. untuk meningkatkan kedisiplinan, Untuk kita menghargai orang lain.